Oke. Baik, kita masuk ke dalam materi turunan atau diferensial ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya Anda sudah diajarkan tentang pertidaksamaan ya, untuk menentukan limit, matriks. Nah, matriks ini juga sudah saya sampaikan. Terus sudah juga masuk ke dalam fungsi ya, fungsi trigonometri, fungsi eksponen dan lain sebagainya. Nah, terus kita juga kemarin sudah belajar tentang limit ya, limit. Nah, jadi turunan ini merupakan kelanjutan dari materi limit sebenarnya. Jadi kalau sudah paham limit, ya insya Allah bisa mengikuti materi turunan ini lebih mudah. Ya. Nah, kita langsung saja apa itu diferensial atau turunan ini kita lihat. Nah, ini sebenarnya saya screenshot dari modul ya. Jadi kalau ingin lebih detailnya di modul ada. Definisi fungsi. Ya. Nah, jadi misalkan ada suatu fungsi fx ya terhadap x di titik x sama dengan x0. Nah, gini ya. Oke. Ini kita lihat di sini. Nah, jadi jika ada suatu fungsi fx di saat x sama dengan 0 ya. Nah, ini dapat didefinisikan sebagai limit. Nah, ini fungsi fx tadi ya, y sama dengan fx ini ya. Jadi y ini adalah suatu fungsi terhadap x. Y adalah fungsi terhadap x, saya ulangi ya. Jadi maknanya adalah limit jika kita tentukan ketika x sama dengan 0 ya, limit delta x mendekati 0, limit delta x mendekati 0 dari delta y per delta x. Dari delta y per delta x. Nah, di sini y ini adalah fx dari definisi ini. Y ini sama dengan fx. Jadi ini nilainya sama dengan limit delta x mendekati 0 dari delta f. Nah, ini y ini sudah kita ganti dengan f ya. Di mana f ini adalah fungsi. Fungsi terhadap x. Nah, gitu ya. Nah, per delta x di bawahnya. Jadi ini sama dengan nilainya sama dengan limit delta x menuju 0 atau mendekati 0 dari fungsi ini. Fungsi fx tadi. Nah, fungsi fx-nya menjadi fx0 plus delta x dikurang fx0 dibagi delta x. Ya. Maknanya adalah selisih. Kalau delta ini maknanya kan tentu selisih ya. Delta, kita tahu dulu delta ini adalah selisih ya. Selisih. Selisih itu bagaimana cara mencarinya? Sesudah dikurang dengan sebelum. Sesudah dikurang sebelum. Contoh misalkan Anda apa ya contohnya ya, membayar, nah pergi ke warung ya, membeli makanan, uang Anda 10.000 sebelum kan, 10.000 sebelum 10.000, terus belanja makanan tersebut, sesudahnya uang Anda tersisa 5.000, maka selisihnya berapa? Nah, itu. Selisihnya 5.000 kan dikurang ya. Sebelum sesudah dikurang sebelum minus 5.000. Berarti uang Anda akan berkurang minus 5.000. Nah, yaitu dengan cara sesudah dikurang sebelum. Nah, itu selisih. Nah, fungsi juga demikian. Fungsi sesudah ini didefinisikan dengan f delta. Ini sesudah. Ada ciri-ciri sesudahnya apa? Ada plus delta x. Sesudah plus ada penambahan. Jadi ibaratnya suatu volume yang terus ditambah ya, sesudah dengan sebelumnya itu akan ada selisih. Selisih itu ya volume itu. Ikut. Ya. Pak, tolong suaranya nih di mute yang lain. Kedengaran di Zoom ini. Contoh ya, contohnya misalkan dy per dx ya. dy per dx. Nah, dy ini adalah d ini adalah diferensial. Definisinya diferensial. D itu diferensial.
Atau dalam bahasa Indonesianya kita turunan. Nah, ya. dy per dx untuk fungsi. Nah, ini fungsi yang diketahui x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 4. Di sini kita disuruh mencari berapa nilai dy per dx pada saat x sama dengan 0 dan pada saat x sama dengan minus 1. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini y, x ini adalah fungsi sebelum. Kita cari fungsi sesudah. Fungsi sesudahnya ditambah delta y. Ya, maka setiap komponen x yang ada di sini ditambah delta x, ditambah delta, ya, ditambah delta. Maka sesudahnya, fungsi sesudahnya adalah x tambah delta x dipangkat 3 kan, ya, dikurang x tambah delta x pangkat 2 dan kurang 4. Nah, ini kita jabarkan. X tambah delta x pangkat 3 ini sama dengan ini. X pangkat 3 plus 3x kuadrat dikali delta x plus 3x dikali delta x pangkat 2, ya, plus delta x pangkat 3. Nah, ini adalah penjabaran dari ini. Nah, sekarang ini kita jabarkan lagi. Yang x plus delta x pangkat 2 dijabarkan menjadi x pangkat 2, 2x kali delta x delta x pangkat 2. Ini penjabarannya. Ini di sini, ya. Nah, minus 4 di belakangnya. Nah, terus kita sederhanakan. Kita gabung-gabungkan, ya. Gabung-gabungkan sehingga di sini kita mendapatkan nilai ini. Ya. Nilai 3x kuadrat kurang 2x dikali delta x, 3x kurang 1 dikali delta x kuadrat plus delta x pangkat 3. Nah, ini adalah y plus delta x tadi. Sekarang delta y per delta x-nya berapa? Delta y per delta x. Maka yang ini tentu dibagi dengan delta x. Kalau ini dibagi delta x, ini habis. Ini tinggal 1, ini tinggal 2. Ini dia. Kayak ini dia. Ya, sudah dibagi delta x, ya. Nah, sekarang makna diferensial tersebut, makna diferensial sebagaimana rumus yang ada di atas ini. Ini kita perhatikan rumus ini. Diferensial y per dx, ya. Limit delta x menuju 0, delta x menuju 0. Kalau menuju 0 berarti dia hampir 0, ya. Hampir 0. Dari rumus ini, delta y per delta x ini, pindahkan ke sini. Nah, ini dia. Nah, pindahkan, ya. Jika delta x menuju 0, maka yang delta x ini kita anggap dia 0. Ya, anggap dia 0 sehingga tersisalah yang ini. Nah, ini, ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai delta x untuk x sama dengan 0 berapa? Masukkan x-nya 0 sini, ya. 0, ini maka 0 ya. 1 maka ini. Ya. Ini min 1 ya dia. Nah, min 1 ya, min 1 maka masuk ke sini, maka dapat ini. Apa? Ya. Ini cara awalnya, awal kita menggunakan turunan. Tapi kalau turunan sekarang kan sudah menggunakan persamaan, ya. Persamaan turunan kan Anda tahu, ya. Ini waktu di sekolah SMA, x kuadrat per dx turunannya, maka x pangkat n, ya, x pangkat n, maka x pangkat n kurang 1. Nah, ini, ya, n gitu, ya, ini turunannya. Singkat dulu, ya. Nah, ini contoh yang pertama. Kita lanjut. Nah, ada pertanyaan? Oke, kita lihat contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua adalah carilah turunan dari fungsi y sama dengan 1 per x kurang 2. Y ini dari x1 sama dengan x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Ya. Nah, pertama kita cari lagi ini seperti biasa, cari ini dulu fungsinya, ya. Terus ini delta y, nah ini dia delta y-nya. Terus kita masukkan ke sini.
Ini ada muncul please move this Windows ini ganggu sekali ya. Oke, ini aja. Nah, jadi dari sini ya kita lihat ya bahwa delta Y-nya adalah, kalau ini kita tuliskan di sini ya, kita tuliskan ini ya, Y plus delta Y dari tadi ini ya rumusnya kurang 2. Nah, kalau ini delta Y, maka yang Y ini kita pindahkan ke sini kan, gitu ya. 1/X plus delta X kurang 2 kurang Y. Nah, Y tadi adalah 1 kurang X kurang 2. Ini kan? Nah, sekarang kita kalikan. Ini dikalikan, maka kalau dikalikan ini kalikan aja, ini kali ini, nah gitu ya, ini kali silang gitu ya, maka ini dapat sini seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan delta Y per delta X-nya adalah nilainya ini. Nah, sekarang kita diferensialkan ini menjadi dy per dx. Limit delta X menuju 0, ini tinggal masukkan di sini. Nah, dikalikan ya, kalikan, maka didapat nilai, nah delta X-nya kita ganti 0, ini ganti 0. Jadi tinggal ini X kurang 2 kuadrat, gitu ya, X kurang 2 kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan ketika X sama dengan 1, nilainya adalah minus 1, X sama dengan 3 sama dengan minus 1. Ya, paham ya? Oke, kalau paham saya tanya nih. Nabira, ada Nabira nggak? Halo? Ada, Pak. Coba ini. Nah, sini kita ketahui ya Nabira ya, Y plus delta Y. Yang dimaksud dengan Y plus delta Y ini apa? Y plus delta Y. Hmm. Itu kan kita mau cari turunannya yang ini. Masukin Y-nya itu X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 min 4 ke dalam dy per dx. Ya, maksudnya Y plus delta Y ini apa definisi bahasanya? Diferensial atau turunan? Nah, berarti Nabira kurang ini cermati tadi ya. Dari sini nih fungsinya nih yang saya jelaskan tadi nih. Selisih. Ya, ini. Oh, Dari sini maksudnya nih. Apa maksud dari Y plus delta Y? Maknanya dari sini nih, asalnya tuh yang saya jelaskan tadi. Oke, saya tanya yang lain nih. Amanda Ajeng. Halo? Iya, Pak. Nah, apa tadi maksudnya? Y plus ini ya, Pak, delta Y ya, Pak. Ya, Y plus delta Y. Y itu kan sama dengan fx. Berarti Y-nya itu dimasukin fx-nya, Pak, yaitu X pangkat 3 min X kuadrat min 4. Ya, tapi makna ininya maksud saya itu. Tadi sama seperti pertanyaan ke Nabira tadi. Y plus delta Y tadi adalah maknanya fungsi apa? Mas kurang paham, Pak. Nah, berarti kurang perhatikan juga ya. Tadi saya jelasin sudah ya. Kurang ini sih, Pak, kurang paham saya tadi itu soalnya nggak merhatiin pas ada tulisan apa yang merah itu jadi ketutupan, rada bingung. Nah, itu. Coba saya tanya yang lain. Akbar, Ardiansah, mana? Halo. Nah, bagaimana Akbar? Menyimak nggak tadi? Apa yang dimaksud dengan apa?
Jawabannya apa? Y itu kan fungsinya sih Pak, ditambah plus delta Y. Delta itu kan selisihnya Ya, deh Pak. apa itu? Jadi untuk mencari turunannya, kita perlu memasukkan fungsi dan fungsi ditambah selisihnya Pak. Ya, betul. Fungsi ditambah selisihnya ini delta Y tadi selisih ya. Nah, Iya Pak. oke. Baik, masih 3 orang masih mungkin kurang memperhatikan tadi ya. Yang saya sampaikan ini adalah Y per delta Y adalah fungsi sesudah. Tadi kan saya sampaikan ini fungsi sesudah dikurang fungsi sebelum. Makanya ditambah delta X nih, fungsi sesudah. Tadi kan sudah saya sampaikan, sesudah dikurang sebelum. Nah, makna sesudah ini ya tentu ada deltanya ini. Ya. Nah, maka dari itu setiap fungsi sebelumnya kita tambahkan delta yang ada X-nya nih, tambahkan delta semuanya. Nih. Jadi dia menjadi fungsi sesudah. Fungsi sebelumnya mana? Fungsi sebelumnya ini. Ya. Nah, itu yang saya yang masih kurang bisa tadi menjawabnya ya, maknanya tadi. Nah, jadi saya coba diingat ya ke depannya seperti itu. Jadi diingatlah makna dasarnya dulu ya, baru kita memahami cara pengerjaannya nanti ya. Baik, ini dia yang ketiga contoh soalnya, lintasan dengan persamaan S sama dengan T kuadrat plus 3T. Nah, ini adalah fungsinya nih. Ya. Ini contoh soalnya, soal cerita ya. Nih. Samaannya ini, hitung kecepatan pada waktu T sama dengan 2, kecepatan sesaat ya. Kalau secara fisika kecepatan sesaat ini menggunakan diferensial. Ya, dia menggunakan diferensial hitungnya. Oleh sebab itu, kecepatan sesaat dari dx per dt, diferensial fungsi S terhadap T, fungsi S-nya mana ini? Kita diferensialkan dulu. Ya, diferensialkannya dengan cara apa? Dengan cara tadi yang saya sudah sampaikan di atas ini. Nah, nih, kita belum pakai rumus ini ya. Nah, pakai fungsi sesudah dikurang fungsi sebelum tadi, pakai limit. Maka dari hitungan ya, kalau kita jabarkan ini dari hitungan rumus ini, nah ini rumusnya tadi, limit x delta x menuju 0, nah ini bla 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 dan seterusnya ya, terusnya ini. Nah itu kita bisa ini menemukan hasilnya. Ini ada gangguan, sorry. Jadi tadi diketahui S-nya sama dengan, ini kita cek dulu. Ya, ini kita restart dulu nih PowerPoint-nya gangguan. Kita kembali lagi. Nah, ini dia T pangkat 3 plus 3T ya. Hitunglah kecepatan saat pada waktu T sama dengan 2. Jadi kita diferensialkan rumus ini ya.
fungsi S plus delta S-nya berapa? Nah, kita cari dulu ya. Maka yang ada T kita tambah delta T. Nah, T plus delta T dikuadratkan ya, plus 3 dikali T plus delta T. Ini kita jabarkan T kuadrat ya, tambah 2T kali delta T gitu ya. Nah, terus tambah delta T kuadrat plus 3T plus 3 kali delta T. Nah, ini yang sama mungkin bisa kita gabung ya. Kita gabung. Oke. Ini sudah. Nah, ini kita T kuadrat plus 3T plus 2T delta T, ini nggak ada yang bisa digabung ya. Sama-sama beda semua ini. 3 delta T. Nah, ini S plus delta S. Nah, sekarang delta S-nya berapa? Nah, tentu kita T kuadrat plus 3T plus 2T kali delta T plus delta T kuadrat plus 3 kali delta T dikurang S. Nah, S-nya ini. Ya. S-nya maka ini adalah T kuadrat tambah 3 T. Ini dalam kurungnya, lupa dalam kurung. Kalau dia kurang nanti ini tanda minusnya ini berpengaruh dalam kurung ya. Permaruhnya kita hapus dulu. Oke. Gambar lagi. Nah, ini saya tulis di atasnya ya. Nah, selanjutnya ini kita lanjutkan hitungannya ya. Ini saya buka kurungnya menjadi minus ya, yang ini ya. Paham ya minusnya ya? Nah, ini menjadi minus ya. Ini jadi minus. Oke, ini bisa kita coret. Nah, ya, dihapuskan ya. Ini juga dihapuskan. Maka tersisa di sini adalah 2T delta T plus delta T kuadrat plus 3 delta T. Ini ya. Sekarang, ini saya hapus dulu ya. Bawahnya ini. Ikan ya. Nggak bisa, nggak ujian. Minggu depan kita UTS ya. Sudah pertemuan ke-7, jadi saya minta tolong diperhatikan. Tadi keluar, Pak. Keluar. Iya. Nah, ini kita cari delta T per delta. Iya, delta T. Sorry, delta S ya. Sorry, delta S ini delta S per delta T. 2T delta T plus delta T kuadrat plus 3 delta T per delta T. Maka ini kita coret ya. Ya kan? Kita coret, oke. Jadi yang tersisa ada yang tinggal 1. Yang tersisa adalah 2T plus 3 plus delta T. Nah, kita masuk limit. Limitnya, jadi limit delta T menuju 0 dari delta S per delta T. Jadi yang ada delta T-nya kita anggap 0. Nah, ini anggap 0. Jadi yang tersisa adalah 2T plus 3. Nah, ini turunannya ini. Ini. Ya. Nah, baru kita masukkan ketika T sama dengan 2, 2 kali 2 plus 3 sama dengan 7. Ya, paham ya? Ya. Nah, oke. Nah, nomor 4 saya lewati aja lah. Oke, itu dia rumusnya sudah saya ajarkan. Sekarang kita masuk ke fungsi turunan fungsi aljabar. Ya. Tapi sebelum saya ini nanti akan diberikan soal latihan ya, soal latihan dari rumah ya. Soal latihannya silakan dicatat ya. Soalnya saya tulis di sini whiteboard aja. Oke, saya tulis di sini aja. Soal yang pertama adalah diketahui Y sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 3. Nah, tentukan nilai ya, nilai turunannya ya, nilai turunan pada X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Ya, latihan ya. Next. Ya. Nah, sudah catat ya. Oke, saya hapus.
Ini nggak muat kalau nggak dihapus. Nomor 2, diketahui fungsi jarak ya S sama dengan 4T kuadrat kurang 2T plus 5. Tentukan kecepatan sesaat pada T sama dengan 2 detik. Oke, 2 saja. Ya, paham ya? Nah, ini soalnya 2 soal ini silakan dikerjakan, dikumpulkan hari ini. Ya. Kumpulkan hari ini. Baik, kita lanjutkan. Sampai jam 9 saja ya. Kita lanjutkan ke ini. Fungsi aljabar. Fungsi aljabar. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya, jangan disimpan-simpan nanti pada malas bertanya ya, keenakan dosennya lanjut aja, nggak ada pertanyaan ya, santai gitu ya. Kalau saya sih enak-enak aja. Ya andanya nanti yang susah kalau nggak bertanya. Baik, turunan fungsi y ax pangkat n. Nah ini yang saya sampaikan tadi, ax pangkat n ini baru mulai rumusnya. Tadi kita masih pakai limit. Nah sekarang jika fungsinya ax pangkat n, maka turunan pertama dari fungsi tersebut adalah sama seperti tadi, ini rumusnya sama, berubah ya. Nah, ada plus H. Nah, H ini ada sama dengan delta, ini sama aja, itu simbolnya aja nanti. Nah, kalau dia AX pangkat N, maka X-nya ini kita tambah H di sini, ini tetap ya. Itu jika untuk N sama dengan 1, maka N-nya kan sama dengan 1, maka AX ya jadinya ya. Kalau N-nya sama dengan AX pangkat 2 kan. Nah, kita masukkan saja ke sini. AX tambah H, ya, plus AX per H. Nah, ini karena X-nya ini nggak ada pangkat, karena pangkat 1 tadi ya. Nah, kalau pangkat 2 ada sini pangkat 2-nya, tambah. Ya. Nah, hasilnya ketika N sama dengan 1 nilainya A. Ketika N sama dengan 2 nilainya 2 kali A kali X. Ya kan? Nah, kesimpulannya, maka kalau kita tambah N sama dengan 3, tambah N sama dengan 4, dan seterusnya, maka kita akan menemukan pola turunan dari fungsi AX pangkat N, maka ini rumusnya. N dikali A dikali X pangkat N kurang 1. Ya, ini ya. Nah, ini rumusnya nih. Jadi, ini secara cepat kita bisa selesaikan. Misalkan diketahui fungsi X sama dengan X kuadrat tambah 2X misalkan. Maka bisa dulu kita pakai tambah, kita satu aja dulu. X kuadrat aja dulu. Nah, maka F aksen X-nya adalah, nah ini pangkatnya, ini N. Nah, ini polanya ya. N-nya di depan, N-nya di depan berarti 2-nya di depan. Depan ini kan 1 nih, nggak dituliskan. Dikali 1, A-nya 1. Ya. X-nya tetap, pangkatnya dikurang 1 nih. N kurang 1, maka 2 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 2 kali X pangkat 1. 2X. Nah, ini lebih cepat, nggak perlu pakai limit tadi, cari plus delta Y-nya, terus ini nggak perlu lagi. Kalau pakai rumus aljabar ini, langsung saja. Ya. Nah, kalau dia banyak apa namanya? Fungsinya, misalkan diketahui fungsinya adalah 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2. Maka f aksen x-nya 1 kita cari. Ini 2 ini A-nya ya, ini A-nya 1. Nah, 2-nya ditulis dulu ya, A-nya ditulis dulu, N ini pangkatnya dipindahkan, 3 pangkat sini pindahkan di sini. X pangkatnya dikurang 1. Nah, tambah ini 1, pangkatnya dipindahkan, X pangkatnya dikurang 1. 2 ini berapa? Ini sama dengan 0. Dia konstanta kalau diturunkan 0. Maka ini menjadi 6, X pangkat 2 plus 2, X pangkat 1. Ya. Paham ya? Paham, untuk usaha aljabar nggak ada masalah kayaknya. Ya, kalau ada yang tanyakan boleh langsung ya.
dicontoh. Nah, enggak perlulah diselesaikan contohkan tadi ya. Nah, turunan fungsi dari fungsi, turunan fungsi dari fungsi. Jika y sama dengan fu, jika y sama dengan fu dan u itu sendiri adalah fungsi, fungsi lagi ini y ini sudah fungsi, u-nya fungsi lagi, u-nya adalah gx, maka menjadi y itu menjadi y sama dengan f dari fungsi gx. Ya, maka untuk seperti ini kasusnya, kita turunkannya adalah seperti ini. Jika ditanya dy per dx, maka dy per du dulu, baru du per dx dikalikan. Ya, dy per du dikali du per dx. Nah, demikian pula jika y sama dengan ft, ya. Nah, sedangkan x adalah fx, sorry, ini fx, sedangkan f adalah x adalah gt, maka ini seperti ini. Contoh, nah, kita contohkan ya. Hitunglah dy per dx dari fungsi y sama dengan u kurang 1 per u tambah 1, di mana u ini adalah akar x. Maka kita cari dulu dy per du-nya. Ya, dy per du adalah u plus 1 kurang u kurang 1 per u plus 1 kuadrat. Ini didapatkan dari ya, dy per du sama dengan u kurang 1 per ini u tambah 1 dan dikali dengan u tambah 1 kali u tambah 1. Ini dicari dengan ini, dicari dengan limit, sorry. Dicari dengan limit tadi, rumus limit tadi ya. Masukkan aja rumus limit u plus delta u gitu ya, dan seterusnya. Masukkan limitnya, dapat ini. Nah, sekarang ini kita gabungkan menjadi 2 u plus 1 pangkat 2. Nah, sekarang u-nya kita ganti delta x. Karena u ini adalah delta x ya. Plus 1 maka menjadi du per 1 per 2 akar x. Nah, sekarang ini kita turunkan lagi. Dikalikan. dy per dx, maka ini dikali ini. Maka yang ini, du tadi hasilnya ini, du per dx hasilnya ini. Nah, ini dikalikan, ini sini kalikan, maka didapatlah nilainya adalah 1 per akar x dikali akar x tambah 1 pangkat 2. Nah, jika ditanya ketika x sama dengan 1 berapa, masukkan saja angkanya 1 per 1 akar 1 plus 1 kuadrat. Maka nilai 1. Jika x sama dengan 2, nah berapa? Masukkan lagi. Ya, dan seterusnya. Nanti kita sudah mengetahui nilainya. Jadi kalau dia fungsi dalam fungsi, maka dikalikan. Itu. Ada pertanyaan? Tidak, ya. Baik. Nah, ya silakan. Jadi dalam fungsi itu kan ada dy per dx, ya, dx per du, dy per du. Nah, itu cara menentukan dia dy per du atau dx per du itu bagaimana, Pak? Dx per du. Cara menentukannya ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya yang di atas ini, kalau kita pahami dulu ini sebelum itu ya. dy per dx, ya. dy per dx, karena ini y itu adalah fungsi dari u dan u ini adalah fungsi dari gx ya. Ini kan ada dua fungsi di dalam fungsi ya. Maka dari itu kita mendiferensialkan fungsi yang pertama yang masih dalam format u. Ya, masih dalam format u, masih ini dulu kita turunkan. Nah, baru ini diturunkan. Hasil dari ini dan ini baru kita kalikan. Contohnya tadi ini ya. Kita tahu dy per dx, du per ini kita lihat dari contoh soalnya atau dari soal yang diberikan. Di sini kita tahu ada fungsi y sama dengan u kurang 1 u plus 1. Berarti ini fungsi y dalam bentuk u kan? Ini u kan? Nah, sedangkan u itu adalah fungsi x. Ini fungsi kedua. Berarti ini fu-nya. Ini adalah gx-nya, di mana u adalah gx. Y sama dengan fu-nya di sini, u-nya itu adalah gx-nya gitu. Jadi yang kita kerjakan adalah dy per du-nya dulu. Untuk mendapatkan dy per dx, kita kerjakan dulu dy per du-nya dulu. Ya, ini.
yaitu fungsi ini dulu. Cari pakai rumus limit-limit tadi itu, ya. Nah, sudah didapat nilainya ini, ya, dapat nilainya ini. Nah, ini kan kalau kita ini kan habis nih, bisa tinggal 2 ya, Des ya. Nah, tinggal 2 maka dapatnya sih sederhananya. Ini hasil dari dy per du. Nah, sekarang dari soal diketahui u yang ini adalah akar x, maka digantilah dengan akar x. Nah ya, x. Nah, sekarang kita ini sudah selesai, dy per du sudah kita dapatkan ini nilainya. Nah, sekarang kita turunkan lagi yang kedua, du per dx. Du per dx ini fungsi yang ini, gx ini. Fungsinya adalah u sama dengan akar x. Maka kalau du per dx, baru ya. Nah, maka d per dx dari akar x. Rumus hasilnya apa? Ini 1 per 2 akar x. 1 per 2 akar x. Nah, sudah didapatlah du per dx-nya. Baru kita kalikan dy per du hasilnya ini tadi, pindahkan ke sini, du per dx-nya ini. Nah, itu dia. Jadi taunya du dan taunya di mana dx itu dari soal yang diketahui. Ya. Nah, oke lah kalau nggak mau du per itu simbol saja sebenarnya u dengan x itu. Bisa ganti dengan t, bisa diganti dengan z. Contoh yang kedua ini t dia. Ini kan? Beda kan? Nah, contoh yang kedua, keterangan yang kedua ya sambil menjawab pertanyaan tadi. Misalkan kita disuruh mencari dy per dx, kita suruh mencari dy per dx. Diketahui fungsi y adalah ini 2t per t kuadrat kurang 1. Nah, diketahui lagi ya x adalah akar t kuadrat kurang 1. Nah, ya, kita disuruh mencari dy per dx. Jadi, untuk mendapatkan dy per dx, kita akan mencari, sedangkan dy per dt dikali dt per dx. Ini kan kalau kita operasikan ini kan habis. Nilainya sama ini kan. Jadi kita mengubah ini menjadi pecah jadi 2. Tapi tidak mengurangi nilai artinya. Tidak mengurangi nilai. Nah, sekarang kita cari dulu dy per dt. Nah, dy per dt-nya dicari. Kita untuk mendapatkan dy per dx, kita pecah jadi 2 kan ini kan. Tapi ini tidak mengurangi nilai, tidak ketika kita kalikan dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi kita cari dulu ini yang pertama kita cari, baru yang kedua ini. Nah, dy per dt-nya apa? Ini rumusnya ini. Ini fungsinya tadi kita turunkan, dapatlah ini. Ya, dengan fungsi limit tadi boleh pakai cara yang tadi, yang kedua, yang apa tuh? Aljabar, turunan aljabar tadi itu lebih singkat. Nggak pakai limit delta t menuju 0, nggak usah lagi. Kalau ini langsung ya. Nah, maka turunan ini adalah ini. Nah, dapatlah sederhanakan menjadi seperti ini, didapat seperti ini, ya. Hasilnya ini. Nah, dx per dt. Dx per dt turunan dari ini diturunkan terhadap t. Dapatnya ini. Hasilnya ini. Ya. Nah, ini dia hasilnya. Sudah dapat dy per dt, ini tadi dikalikan dengan ini. Hasilnya ini. Ya. Paham ya? Ada lagi yang siapa yang tadi bertanya tadi, lupa saya namanya. Erlinda. Erlinda ya, bagaimana Erlinda? Jadi dy per dx itu penjabaran nilainya fleksibel ya Pak. Jadi nggak ditentukan, asal dia nilainya tidak mengubah si dy per dx-nya. Benar. Ya benar. Ya seperti itu. Jadi misalkan nggak perlu lah, misalkan coba carikan misalkan dy per dt. Cari ini fungsi dalam fungsi, maka kita ubah du per dx dikali dx per dt. Boleh. Ini kan kita lihat dari soalnya yang diketahui kan cuma fungsi y dengan x. Nah, gitu ya. Terhadap fungsi t. Ini contoh, misalnya ini contoh, kalau simbol-simbol ini nggak masalah, simbol ini bisa berubah kapanpun tergantung soal ya. Yang penting kita tahu bahwa kita ketika ditanya adalah dy per dx, sedangkan fungsinya di dalam t semua. Nggak bisa kita carikan, oleh sebab itu kita cari dulu dy per dt, dx per dt untuk mendapatkan nilai ini. Karena ini adalah fungsi di dalam fungsi.
Ya, nanti kalau terbiasa sendiri kalau ada apa namanya latihan. Turunan fungsi lebih tinggi, kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita turunkan sekali itu biasa, tapi kalau turunannya berkali-kali bagaimana? Turunannya 2 kali yang sudah hasil yang sudah kita dapatkan dari turunan pertama diturunkan lagi. Misalkan turunan fx terhadap px ya. Misalkan fx-nya ini kita ketahui x pangkat 4. Maka di sini ditanya, berapa diferensial 2 kali dari x? Berarti diferensialkan sekali dulu ya. Ini diferensialkan sekali, hasilnya pangkatnya di depan, pangkatnya dikurang 1 jadi 3. Ini kan, diferensialkan sekali lagi ini. Maka diferensial 2 kali, yang 4 tetap tuliskan, pangkatnya turun ke depan, pangkatnya dikurang 1, jadi 2. Hasilnya adalah 12x kuadrat. Gitu ya. Ini artinya fungsi lebih tinggi. Ini kita sebut turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Ciri-ciri turunan itu berlapis kita bisa lihat dari tanda petik di atasnya. Kalau ini turunan berapa kali nih? 1, 2, 3. Berarti turunannya fungsi tersebut diturunkan 3 kali. Fungsi awal diturunkan 3 kali. Ya, maknanya. Kalau tanda petiknya ada 4, turunan fungsi awal diturunkan 4 kali. Paham ya? Nah, ini fungsi lebih tinggi. Turunan berlapis. Nah, contoh misalkan ini. Jika Y sama dengan 4x pangkat 4, x dikurang x pangkat 3, tambah 6x kuadrat, kurang 7x, tambah 8, tentukan diferensialnya berapa kali ini? Berapa kali? Ada yang tahu? Di 3Y per Px. Nah, 3 kali. Berarti kita turunkan 3 kali fungsi Y-nya ini. Nah, maka kita turunkan ini yang pertama. Di per X ini yang pertama. Ini turunannya berapa tadi? 4, pangkatnya ke depan jadi 16 ya. X-nya pangkatnya kurang 1, 3. Ini turunkan menjadi 3x kuadrat. Ini diturunkan menjadi 12x. Ini diturunkan menjadi 7. 8, 0. Saya tulis lagi. Ini diturunkan lagi. Turunan dari ini adalah 48x kuadrat. Turunan dari ini adalah min 6x. Turunan dari ini adalah 12. Turunan dari 7, 0. Saya tulis lagi. Ini diturunkan lagi. Turunan dari 48x kuadrat, 96x. Turunan dari min 6x, turunannya adalah 6. 12, 0. Saya tulis lagi. Maka hasilnya adalah ini. 96x kurang 6. Ya, gampang ya, nggak susah. Karena ini kita pakai fungsi aljabar, turunan aljabar saja, langsung pakai rumus tadi, AX pangkat AX dikali X pangkat N. Ya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan yang ini? Nah, tidak ada. Berarti paham. Mudah-mudahan paham lah ya. Jadi, saya berharap Anda nanti bisa ngerjain soal-soalnya nih ketika UTS. Ya, salah satunya turunan ini. Ya, turunan ini yang gampang-gampang lah kita masukin kalau susah. Jadi kalau ingin bertanya saatnya sekarang. Nah, seperti Erlinda tadi tanya kalau dia kurang apa, tanya itu bagus. Ya, jangan disimpan-simpan sendiri. Ya. Jadi kebetulan saya bisa melayani tatap muka seperti ini kan ini kesempatan bertanya, banyak pertanyaan yang muncul. Ya. Pertanyaannya nggak mesti materi ini, materi kemarin pun boleh tanya. Turunan fungsi implisit. Nah, ini, ya. Ini banyak lagi tipe-tipenya. Nah, ini nggak usah dulu lah implisit ini, simpan aja dulu nih trigonometri, nanti kita sambung ke minggu depan sesudah UTS saja. Oke ya. Atau nanti saya sambung di apa namanya di video. Kita untuk banyak. Nah, kita kasih latihan untuk turunan tadi. Tadi latihan untuk apa? Sudah ya. Nah, sekarang kita lihat latihan. Tambah soal latihan tadi 2 sudah ya. Catat sudah yang 2 tadi ya. Yang lupa. Saya cari nih, tambah nih. Ya, soal yang ketiga. Tentukan hasil dari A. Ya. Diketahui fungsinya adalah D Y sama dengan Y sama dengan
5x pangkat 3 kurang 2x plus 6 ya. Maka carilah nilai d kuadrat y per dx sama. Yang B ya, tentukan d y per dx dari fungsi ya y sama dengan t pangkat 2 plus 2t per t ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah x sama dengan akar t. Nah ya, itu aja ya. Ya, latihan ini. Tanya Pak, Ya, ini kita kerjainnya semua boleh pakai yang cara aljabar nggak Pak? boleh, silakan saja pakai cara apapun yang gampang. Penting bisa terjawab dengan benar. Nah. Oke. Oke, paham ya? Sudah dicatat tadi? Sudah ya ini ya. Jadi soal 1, soal 2, soal 3 sudah dicatat ya. Oke, nanti dikumpulkan di kelas ya. Waktunya kira-kira sampai jam 12 siang. Latihan, kalau latihan ini waktunya sebentar, kalau tugas seminggu ya. Oke, kita tutup. Silakan disiapkan perangkatnya untuk absen ya. Saya buka ini absennya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Materinya dikirim ke mana ya, Pak? Materi, maksudnya materi hari ini? Ya di kelas. Iya. Di kelas. Ya, nanti video ini saya share di kelas juga dengan materinya. Nah, jadi soal latihan tadi itu catat ya, itu nggak ada di materi, tapi di video ada. Kalau ingin lihat soal latihan tadi bisa direkam di video tadi sudah tersedia.